Pertama-tama saya mengucapkan minal a'idin wal faizin kullu amin wa antum bi khair. Selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Maafin Pak ya. Karena ciri-ciri orang yang memaafkan itu ciri-ciri orang bertakwa. Wal afina 'anil nas. Ya. Jadi kalau nggak dimaafin, ini bukan orang bertakwa, Pak. Mudah-mudahan insya Allah kita semua tergolong orang-orang yang selalu saling maaf memaafkan. Para bapak hadirin sekalian, malam ini kita duduk bersama mengiringi doa. Telah berpulang ke rahmatullah almarhumah Ibu Ustazah Masturah. Dan malam ini juga kita akan dinasehati oleh beliau. Ya. Nasihat yang paling mahal, nasihat kematian. Hari ini kita duduk bareng, besok belum tentu. Ya, sekarang orang mati kagak nunggu 60-70. Buktinya almarhumah berapa tuh? 54. Berarti kalau yang 53 udah apa? Nah, udah siap-siap ya. Jadi ajal itu sangat dekat. Ya. Apalagi orang sekarang matinya udah nggak pakai sakit lagi. Kelepek-kelepek apa? Mati Pak ya. Malam ini kita akan mengupas. Ya, kita kupas nih ya. Almarhumah ini apa saja kebaikan, biar kita bisa ketularan seperti almarhumah. Paling tidak Pak, malam ini saya sampaikan 3 keistimewaan almarhumah. Orang Pak kalau udah mati memang dianjurin sama Nabi suruh sebutin kebaikan-kebaikannya. Tapi kalau masih hidup jangan. Karena masih ada peluang orang itu melakukan kesalahan. Iya. Dalilnya jelas, udhkuru mahasina mautakum. Sebutin yang baik-baik orang yang sudah mati. Malam ini insya Allah 3 kali. Keistimewaan pertama, almarhumah ini profesinya sama dengan profesi Nabi. Nabi itu salah satu profesi beliau adalah seorang guru. Guru Pak, profesi Nabi. Walaupun Nabi banyak juga profesi yang lain, termasuk dagang. Dagang itu juga profesi apa? Nabi. Guru ini juga merupakan profesi Nabi. Kata Nabi, innama bu'istu mu'allim. Saya ini diutus ke dunia, dijadikan sebagai seorang guru. Luar biasa nih Pak. Maka bapak-bapak ya, yang punya anak jadi guru, alhamdulillah. Karena guru ini Pak, pelita dunia, bukan dunia doang, pelita dunia dan akhirat. Sebab ada guru Pak, kita bisa baca. Sebab ada guru, kita kenal alif, ba, ta, sa, Al-Quran. Sebab ada guru, kita bisa sholat. Sebab ada guru, kita bisa kenal ini halal, ini haram. Maka guru itu menjadi apa? Pelita, penerang dunia dan akhirat. Dan almarhumah ini Pak, ya, gurunya guru
emang anak-anak. Orang kagak kenal apa-apa, awal anak itu kenal huruf A, huruf B, huruf alif, huruf ba. Ini almarhumah. Paling jasanya besar. Kalau kita ngajar Pak di Alia Pak, udah cincai gampang, udah bisa baca mereka. Tapi coba kalau anak-anak, ya, ini satu pahala yang tidak akan pernah putus. Kalau satu huruf aja Pak yang diajarkan almarhumah dihargai 1.000 Pak, 1.000 ya. Berapa juta huruf tuh? Nggak akan pernah terbayar. Ya. Karena satu huruf aja Pak, satu angka aja Pak, itu nilainya besar. Makanya bapak-bapak kemarin kenapa disuruh wajibin nyoblos itu? Karena beda satu angka aja Pak, menentukan orang itu menang atau kalah. Coba-coba bapak transfer tuh, angka depannya 5, angka nolnya 3. Berapa duit Pak? 5.000. Tambahin nolnya 1 lagi. Wah, tambahin nolnya 1 lagi. Beda. Jadi satu angka, satu huruf itu Pak, nilainya besar. Dan kalau dibayar dengan uang itu Pak, nggak akan pernah terbayar. Itu baru hitungan dunia. Apalagi hitungan akhirat. Almarhumah ini, Masya Allah, luar biasa. Nabi janjikan untuk almarhumah. Apa kata Nabi? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Orang yang meniti jalan ngajarin ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, meniti jalan menuju ilmu, sahalahu Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi almarhumah Pak, pintu surga lebar karena telah membuka orang yang tidak bisa menjadi bisa, orang yang dalam kegelapan menjadi terang benderang. Jadi orang-orang yang profesinya Pak seperti almarhumah, Nabi sudah janji sahalahu Allahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya untuk ke surga. Jadi bahagia ya Haji Imron, anak mantunya bahagia. Karena almarhumah sudah Allah kasih jalan gampang masuk surga. Pahalanya mengalir terus. Yang saya bilang tadi, diajarin anak-anak yang piak-piak. Ya, guru yang paling sangat berjasa ya ketika kita ngajarin di tingkat paling dasar. Ya, kenal alif, kenal ba, kenal ta, kenal a, kenal b. Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi bangga orang punya profesi sebagai itu. Karena Rasulullah itu profesinya sebagai seorang mu'allim, seorang guru. Ya, jadi bapak-bapak kalau punya anak guru ya jangan lihat gajinya gede atau kecil. Ya, tapi gedenya di mana? Gedenya di akhirat. Satu huruf tidak bisa dibayar dengan 1.000 dirham, tidak bisa. Jauh lebih mahal. Ya, dengan ilmu bisa membuka pintu surga. Kita semua ini Pak pengen masuk apa? Surga, pengen. Ya. Terus kalau ada yang nanya ya, Ustaz saya gimana ya? Profesi saya bukan guru ya. Kecil mana kita masuk apa tuh? Surga. Gampang Pak, gampang. Di hadis yang tadi saya baca, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, itu bukan guru doang Pak. Orang yang datang ke majelis taklim, di mana majelis taklim ada, dia hadir sama. Orang itu dimudahkan masuk ke dalam surga. Ya, makanya kalau ada majelis taklim, pantatnya jangan apa tuh? Jangan per. Ya. Nah, kesuruh niatin Pak, ketika kita ngaji niatin untuk apa? Zadul ma'ad.
untuk tambahan kita pulang kampung. Udah nyampe ke majelis mak, mau paham kek, mau kagak, itu yang diajarin, yang dihitung oleh Allah adalah datangnya. Datang. Walaupun nyampe di sini mak ngangguk bayar. Yang dicatat apa? Datang. Maka ada riwayat lain. Apa kata riwayat tadi? Huduru majlisil ilmi afdalu min alfis sholat. Hadirnya aja ke majelis ilmu sudah lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Sholat 1000 rakaat. Ya, rawe di atas aja bosan meluncur ya. Apalagi sholat sampai 1000 rakaat. Jadi hadirnya aja Pak ke majelis-majelis ilmu sudah mendapatkan nilai lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ditambahin lagi lebih baik daripada apa? Sholat jenazah 1000 jenazah. Nyari 1000 jenazah Pak sulit. Sampai di COVID pun kita nggak ketemu nyolatin orang 1000 jenazah. Tapi hadir ke majelis ilmu sudah lebih baik daripada kita sholat 1000 jenazah. Ya, ditambahin lagi masih lebih baik daripada menjenguk orang sakit 1000 orang yang sakit. Jadi nggak ada rugi. Ya, gurunya Allah mudahin masuk ke dalam surga. Jamaah yang hadir ke majelis taklim Allah mudahin juga masuk ke dalam surga. Ya, apalagi yang udah 50 ke atas Pak. Ya, udah buru-buru malam Kamis ada, malam Selasa ada, malam Jumat juga Pak. Ada, malam Sabtu ada. Masya Allah, udah ladangnya ladang apa? Ladang pintu surga semua. Nah, mudah-mudahan Pak ya, kita dikasih panjang, sehat walafiat. Nah ini yang saya bilang tadi, kita dinasehati oleh almarhum. Mudah-mudahan kita ketularan. Amin. 2. Ini waktunya berapa menit nih? 30 menit ya. Satu lagi. Kan 3 poin tadi Pak. Yang kedua Pak, istimewaan almarhumah yang kedua ini Pak, beliau ini Pak orang yang sangat beruntung. Karena beliau mendapatkan pahala haji sampai hari kiamat. Kenapa Pak? Beliau sudah waiting list. 2000 berapa Pak Haji? 27. Masya Allah dekat berapa? 27. 2 tahun lagi ya? 3 tahun lagi. Beliau ini akan berangkat haji 2027. Ya, kata Nabi Allah, man kharajal haja, orang yang sudah keluar dari rumahnya untuk urusan haji, famata, di tengah jalan dia mati, kutibalahu ajrul haji ila yaumil qiyamah. Orang ini Allah kasih, Allah catat pahala haji sampai hari kiamat. Ini mahal. Ya, ini saya bilang tadi nasihat almarhum. Jadi bapak-bapak kalau pengen dapat pahala haji sampai hari kiamat, buru-buru daftar. Daftar mati. Nah iya, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah. Iya. Waiting list, namanya waiting list lah ya. Iya sambil nunggu. Ya, 25 juta waiting list daftar. Walaupun sudah haji, daftar lagi. Nggak apa-apa. Sambil nunggu aja. Kalau kita mati dalam waiting list tadi, maka orang itu dicatat oleh Allah mendapatkan pahala haji sampai hari. Masya Allah. Nggak ngapa-ngapain. Tahun depan dapat haji, tahun depan dapat pahala haji, tahun depan sampai hari kiamat. Kiamat kapan? Ya, itu kita nggak tahu. Ya Pak ya. Secara pahala Pak, almarhumah spektakuler. Secara pahala. Tapi secara kewajiban belum. Maka insya Allah ya, mudah-mudahan tahun ini bisa dibadal hajikan. Ya, biar almarhumah sempurna rukun Islamnya di mata Allah. Kalau dibadal haji kan enak Pak, udah kagak pakai bikin dosa lagi. Makanya kesempatan orang untuk bisa meraih hajinya mabrur, laisa lahu jazaa'un illal jannah. Jadi balasannya mabrur itu cuma satu, surga. Tadi jadi guru, Allah
nodai masuk ke surga. Kemudian yang kedua, dia pergi haji, Allah jamin masuk surga. Luar biasa tuh. Dua profesinya tuh ya, udah dua kebaikan almarhum yang Allah berikan apa? Masuk ke dalam surga. Nah ini boleh Pak, nggak apa-apa, sedikit-sedikit Pak ya. Kita nabung, kan daftar sekarang Pak berangkatnya 30 tahun yang akan datang. Nah, sampai mau udah kalau awan itu ya, sampai Mekah agak kita nggak tahu. Yang penting kita ada. Kayak Pak Haji Imran tuh udah daftar berdua beliau. Berangkat 2027 dan alhamdulillah tadi saya dikasih tahu akan digantiin oleh putrinya yang bontok. Berangkat berdua. Enak alhamdulillah nanti Pak Haji Imran udah bisa badalin. Badalin sama orang lain Pak. Kalau dibadalin sama orang lain kita nggak tahu dikerjain sempurna apa enggak. Lah ini ngerja badannya suaminya sendiri. Sambil sa'i, sambil berdoa, sambil neteskan air mata, sambil ngebayangin. Ya Allah mah, kalau lo masih ada, kita sa'i berdua gandengan ini ya. Begitu ya. Sambil netes, sambil berdoa, sambil nangis. Gak apa-apa Pak Haji Imran. Dulu ibunya Ismail, Siti Hajar, sambil lari dari Safa ke Marwah, dari Marwah ke Safa, sambil angkat tangan, sambil berdoa, sambil meneteskan air mata. 7 kali putaran Safa dan Marwah, Allah kabul doanya. Keluarlah mata air zam-zam. Ya. Jadi jangan pernah frustasi, jangan pernah apa tuh namanya tidak semangat. Ya. Orang kalau sekali, 2 kali doa belum terkabul, itu kayak Siti Hajar. 7 kali balik, diulang lagi tuh doa, diulang lagi tuh doa. Tandanya apa nih? Ini orang benar-benar serius minta ini serius. Ya makanya orang ketika berdoa itu kudu diulang Pak. Ini poin yang penting. Saya ulang lagi, saya ulang lagi, saya ulang lagi. Ya Pak ya. Kira-kira Bapak kalau lagi doa diulang-ulang tuh mintanya yang mana tuh? Minta sehat, minta kaya, apa minta nambah bini tuh Pak? Ya. Semuanya. Yang paling penting tuh Bapak, yang paling penting nih seperti doanya Al Habib Abdullah bin Alawil Haddad. Ya, Allahumma khatim lana bil Islam. Ya Allah tutup ajal saya dalam keadaan beragama Islam. Wa khatim lana bil iman, tutup ajal saya ya Allah dalam keadaan beriman. Wa khatim lana bil khair, tutup ajal saya Allah dalam keadaan melakukan kebaikan. Waqtim lana bis sa'adah, tutup ajal kami Allah dalam keadaan bahagia. Waqtim lana bi husnil, nah, ini paling mahal. Orang mati husnul khotimah itu berat. Makanya kudu kita apa? Kita minta. Ya kita minta, ya Allah berikan saya mati husnul khotimah. Kalau udah husnul khotimah apa? Tenang dah, jon-jon Pak ya. Apa kalau ini lagi ramai Pak Karang Pak, namanya film baru Pak, Azab Kubur. Nah, siksa kubur kan azab kubur ya, siksa kubur, masya Allah Pak. Kalau ngeliat, itu kayak pulang-pulang megang tasbih sama sholat mulu itu ya. Iya, disiksa di kubur, dimakan ular Pak, mukanya habis hancur, jadi baru lagi. Itu diilustrasikan. Ya, masya Allah tuh Pak. Itu baru buatan manusia. Siksa kubur buatan siapa Pak? Manusia. Apalagi kalau siksa kubur yang sebenarnya. Ya, orang mati itu kan Pak semuanya pasti masuk kubur. Pasti. Apakah di kuburan kita nanti sa'id, bahagia atau sengsara? Azab atau nikmat di azab kubur. Karena sebelum masuk ke alam akhirat Pak, kita harus lewatin alam transit tuh. Ngasoh dulu yang disebut dengan alam barzakh, alam kubur. Kalau pengen kuburan kita tenang, ya, tenang, maka seperti almarhum ini boleh ditiru. Ya, mudah-mudahan kayak kita semua tercatat min husnil khotimah. Yang ketiga, terakhir kayak almarhumah ini Pak, saya bocoran dari suami beliau ini. Orangnya sangat istiqomah. Istiqomah itu apa sih Pak?
melakukan, berusaha melakukan kebaikan yang di jalan Allah, terus konsisten dan tidak pernah berubah. Itu namanya istiqomah. Ya, konsisten terus begitu kan. Bapak hadir ke taklim, terus apapun rintangannya hadir. Ya kan ada orang, wah gak mau ngaji itu, ada dia gitu, gitu kan. Jangan, ya men. Jadi jangan kita nggak mau ngaji karena gede sama dia satu orang tuh. Ya gede sama dia tuh gara-gara dia mau jadi ngaji tuh gitu ya. Ya. Nah, saya bilang tadi, niatin orang hadir ke madrasah zadul ma'ad untuk nambah bekal. Kalau kita istiqomah Pak, apapun kendalanya, apapun rintangannya Pak, terus jalan karena itu di jalan Allah. Istiqomah baca Al-Quran, istiqomah sedekah, istiqomah sholat sunnah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala janjinya? Innal ladzina qalu rabbuna Allah. Orang-orang yang bilang Tuhannya Allah. Kita kan Tuhan kita Allah semua Pak. Summastaqamu, kemudian orang itu istiqomah. Fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Ulaika ashabul jannah khalidina fiha. Masyaallah tuh Pak. Jadi orang-orang yang ngaku Tuhannya Allah, kemudian dia istiqomah menjalankan amal-amal baik sesuai dengan di jalan Allah, tidak pernah berubah, maka orang ini balasannya ashabul jannah. Penghuni apa? Surga. Khalidin, kekal di dalamnya kekal. Ya. Maka besok kalau melakukan kebaikan apa juga punya istiqomah. Nggak usah pikir kanan kiri orang gede sama kita, benci sama kita, nggak usah. Kayak. Emang kalau kita gede sama dia nolongin kita ketika kita susah di akhirat? Ada Pak? Ya Pak ya. Yang nolongin kita ketika kita susah adalah amal soleh yang kita bawa. Ya. Jadi almarhumah ini Pak punya kelebihan istiqomah, dan ini nilainya apa? Surga. Dari 3 poin yang saya